Bu Kalista, sudah siap, Bu? Siap, Pak. Oke, silakan waktunya 20 menit. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa Waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Ibu. Perkenalkan, saya Kalista Akila Muda, pengampu mata kuliah kewirausahaan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih. Eh, Pada sesi ini, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam kewirausahaan. Untuk skema pembelajaran, di sini kita ada pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian penjelasan tentang teori, yang selanjutnya refleksi. Di akhir sesi nanti, saya akan memberikan kuis kepada mahasiswa, dan selanjutnya penutup. Tujuan pembelajaran pada sesi ini, yang pertama, menjelaskan pentingnya kepemimpinan bagi wirausaha, kemudian membedakan antara manajer dan pemimpin, selanjutnya menjelaskan teori kepemimpinan awal, menjelaskan teori kepemimpinan kontemporer. Kita brainstorming dulu ya Bapak Ibu ya. Apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan? Ada yang bisa menjawab? Ada? Oh ya, Bu. Oh, boleh Bapak, Ya, silakan. oke. Baik, kepemimpinan yang saya pahami itu satu upaya untuk menggerakkan, mendorong, memotivasi, mempengaruhi orang lain untuk bekerja dengan cara tertentu demi mencapai satu tujuan. Tujuan yang telah ditetapkan oleh satu organisasi atau satu ya lembaga gitu, institusi. Oke, Begitu, Bu. baik. Baik Bapak, terima kasih. Benar kata Bapak Franciscus sebelumnya, kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Ini bisa pada organisasi, bisnis. Kemudian, apa sih hubungan kepemimpinan dan wirausaha? Wirausahawan yang berhasil merupakan pemimpin yang memimpin para karyawannya dengan baik. Seorang pemimpin yang berhasil jika pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkat, dan keberhasilan yang berkesinambungan pada perusahaan. Eh, Berikut ini adalah case study tentang McDonald's. Siapa yang tahu McDonald's atau yang pernah membeli produk dari McDonald's tersebut atau yang sering Nah, makan? Oke. sering, McDonald's Bu. adalah ya, McDonald's adalah salah satu jaringan resto cepat saji terbesar dan paling dikenal di dunia yang didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald pada tahun 1940, kemudian berkembang pesat di bawah kepemimpinan Ray Kroc. Khususan McDonald ini ditentukan oleh model bisnis yang inovatif dan gaya kepemimpinan yang diterapkan pada organisasi. Em, Sebelumnya, McDonald ini sebelum gaya pemimpinan yang dilakukan oleh Ray Kroc ini merupakan eh, restoran cepat saji yang menerapkan sistem drive-thru, yang mana para pelanggan bisa memesan melalui eh, kendaraannya atau mobilnya. Namun, eh, karena banyaknya kompetitor yang meniru produk dari mereka, jadi perusahaan McDonald ini sempat mengalami kemunduran. Sehingga masuklah si Ray Kroc ini menjadi pemimpin dalam McDonald tersebut. Apa aja gaya-gaya kepemimpinan yang dilakukan Ray Kroc ini untuk menuju McDonald yang lebih sukses lagi daripada sebelumnya, yaitu pertama ada visioner dan inovatif. Kroc ini tidak hanya menjual makanan cepat saji, tetapi menjual sistem atau standarisasi proses operasional, kualitas, dan pelayanannya. Sistemnya disebut dengan Speedy Service System karena dia melihat potensi bisnis skala besar yang tidak disadari oleh pemilik aslinya yaitu Richard dan Maurice. Lalu eh, kepemimpinan transisional dan transformasional.
Dari segi transaksional, Krok ini menerapkan sistem kontrol yang ketat, kemudian manual operasi, lalu ada inspeksi rutin untuk menjaga kualitas di setiap cabangnya. Kemudian dari segi transformasional, ia mengisi para mitra waralaba atau franchise untuk mencapai standar tinggi dan tumbuh bersama merek McDonald. Lalu eh, kepemimpinan berbasis nilai dan budaya organisasi. Krok membangun budaya kerja yang menekankan kebersihan, pelayanan yang cepat, lalu ada konsistensi di semua cabang. Karena ia percaya bahwa keberhasilan terletak pada kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Dari studi kasus tentang McDonald's ini, kita bisa melihat dari sisi grafik yang ada pada layar Bapak Ibu. Di sini grafik yang menunjukkan tentang keberhasilan tanpa adanya leadership, yang mana di garis horizontal ada efektivitas, kemudian di garis vertikalnya itu ada tentang abilitas atau kemampuan dari leadership-nya. Jika kita asumsikan kita sebagai pemimpin ini sudah bekerja keras dan jujur, maka tingkat efektivitasnya hanya di skor 8. Tetapi jika kita bekerja 2 kali lebih keras lagi, skornya tidak akan mencapai ke skor 10 karena pastinya kita sudah capek, terus juga kebanyakan kerja. Makanya skor tertinggi ini hanya di 8,5, karena ini asumsinya hanya masih diri sendiri yang menjadi pemimpin. Selanjutnya, ini berikut grafik keberhasilan memiliki kepemimpinan. Di sini, kalau misalnya kita sudah ada staff, terus ada pendelegasian, tingkat keefektivitas bisnis tersebut terjadi peningkatan. Karena kita sudah tidak sendiri lagi nih memimpin suatu perusahaan atau bisnis. Selanjutnya, ini perbedaan dari manajer dan pemimpin. Dari segi pengertian, manajer bertanggung jawab menjalankan fungsi manajerial seperti planning, organizing, controlling. Lalu, dari pengertian pemimpin adalah mampu menginspirasi dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai visi. Fokus utama pada manajer yaitu efisiensi, struktur, dan prosedur. Kemudian fokus pada pemimpin yaitu visi, motivasi, dan perubahan. Selanjutnya gaya kerja yang dilakukan oleh manajer yaitu mengatur tugas, kontrol hasil, dan menjalankan SOP. Kemudian gaya kerja pemimpin yaitu memberi teladan, membangun semangat tim, dan mendorong ide baru. Dalam konteks kewirausahaan, manajer ini berperan sebagai pengelola atau mengelola operasional dan keuangan, sedangkan pemimpin itu membangun visi, motivasi tim, dan membangun budaya usaha. Selanjutnya ini kepemimpinan, ada beberapa peran dalam kepemimpinan ini. Yang pertama, pemimpin tim atau pemimpin adalah penghubung dengan pihak luar. Yang kedua, sebagai penyelesai masalah. Yang ketiga, manajer konflik. Yang keempat, pembina. Selanjutnya ini ada teori kepemimpinan awal yang mana berfokus pada teori sifat dan cara memimpin dengan anggota kelompok atau disebut teori perilaku. Berikut 6 ciri yang terkait. Yang pertama adanya dorongan, kemudian kecerdasan, selanjutnya ada kejujuran dan integritas, lalu kepercayaan diri, kehendak untuk memimpin, dan pengetahuan terkait pekerjaan. Lalu pada teori kepemimpinan awal ini, terdapat 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, demokratis. Ini melibatkan bawahan, terus ada delegasi wewenang, dan mendorong partisipasi. Kemudian, otokratis, yaitu mendiktekan metode kerja dan membatasi partisipasi. Yang ketiga, gaya laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan. Selanjutnya, teori kepemimpinan kontemporer. Di sini ada kepemimpinan transformasional dan transaksional. Transformasional itu pemimpin yang memberikan inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasi. Yang mana ini berarti berdedikasi full dalam memimpin organisasinya. Yang transaksional
itu pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas atau mempersyaratkan tugasnya. Selanjutnya, kepemimpinan karismatis dan visioner. Karismatis yaitu adalah pemimpin yang antusias dan percaya diri yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Kemudian visioner, pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan menyatakan visi yang realistis, layak dipercaya dan menarik mengenai masa depan. Untuk perilaku pemimpin yang efektif, ada beberapa perilaku yang mencerminkan pemimpin yang efektif. Yang pertama, memberikan contoh kepada para karyawan, kemudian menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi karyawan, dan dengan semangat mengejarnya, lalu juga memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang dan terus mengarahkan mereka kepada tujuan tersebut, kemudian menyediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, mendorong kreativitas di antara para pekerja, menghargai dan mendukung para karyawan, dan berkomunikasi dengan para karyawan. Selanjutnya, sudah di akhir sesi, boleh Bapak Ibu join ke quizzes, boleh diisi code-nya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apakah sudah ada yang join? Bu, boleh dibesarkan, Bu. Nggak bisa ter-scan. Oh ya, ini Bu. Sudah bisa? Sudah nampak? Hmm, Terlalu kecil, Bu. terlalu Masih kecil. kecil? Masih kecil Terlalu ya? kecil. Oke. Ya. Sebentar, sebentar. Apakah sudah terlihat, Bapak, Ibu? Nggak berubah, masih kecil. Nggak terdeteksi di kamera saya, Bu. Oh, sebentar, Pak. Kita dari PowerPoint saja dulu. Apakah ini juga tidak terdeteksi atau sudah terlihat? Kayaknya masih muter-muter, tapi udah bisa. Oke. Tinggal Bapak Rizky ya, Pak ya? Apakah ada kendala, Pak? Tadi terlalu kecil, Bu. Barcode-nya. Oh, Nggak terdeteksi di kamera saya, Bu. oke. Kalau bisa dibantu dengan enter the join the code-nya, Pak? Atau harus ya barcode-nya? Oke. Udah pada join semua ya, Bapak Ibu ya? Nah, tuh. Oke. Kita mulai.
Oh ya, Ibu Arum, apakah ada kendala, Ibu? Belum bergerak ininya, status. Belum belum bisa masuk dari Ibu Lydia tadi belum bisa. Hmm, Oke, nggak apa-apa, Ibu. Ini bukan bertanya, apa fokus utama dari teori kepemimpinan? Benar? Ya, benar. Oh, bisa. Oke. Oke, sudah semua? Oh, Bu Arum di peringkat pertama sepertinya ini ya, Bu ya. Sudah Masih selesai ya? saya pertama. Oh, oke. Sudah selesai ya? Sambil ngantuk-ngantuk ini. Ya Allah. Oh, saya end-kan terlebih dahulu. Oke, di sini ada yang peringkat pertama adalah Ibu Arum, kedua ada Pak Franz, dan yang ketiga Bapak Rizky. Selamat Bapak Ibu. Kasih. Terima kasih. Jadi dari hasil kuis tadi bisa saya lihat Bapak Ibu bisa memahami konsep dari kepemimpinan dalam kewirausahaan, yang mana kepemimpinan ini sangat penting dalam berwirausaha, karena kita sebagai pemimpin dalam wirausaha itu akan mengatur berbagai banyak orang yang kita pekerjakan untuk mencapai sasaran yang kita tentukan untuk bisnis kita. Baik, Bapak Ibu, sekian presentasi saya yang menjelaskan tentang kepemimpinan dan dalam kewirausahaan. Jika ada pertanyaan atau saran boleh diberikan atau dipersilahkan pada saya. Apakah ada pertanyaan atau Paham, Bu. paham? Mm-mm. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Sudah, Bu Kalista? Sudah ya, Pak? Hmm. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Waktunya 15 menit. Silakan Pak Gumono memberikan tanggapan. Baik, terima kasih eh, Mas Haris. Bukalista ini mengampu mata kuliah apa ya ini ya? Kewirausahaan kah? Kewirausahaan, Bapak. Pada program studi apa? Akuntansi, tetapi Pak, sejujurnya saya belum pernah mengajar karena akan mengajar di semester depan. Jadi ini sebagai acuan dari prodi saya ya, Pak. Jadinya Prodinya apa? Prodinya akuntansi, Pak. akuntansi. Oke, Iya. baik. Eh, Bapak Ibu, teman-teman, barangkali yang lain juga mengampu mata kuliah kewirausahaan ya. Kewirausahaan itu mohon difokuskan pada bagaimana mahasiswa kita dibekali untuk mengkomersialisasi expertise atau kompetensi inti yang diperoleh selama kuliah. Gitu. Jadi kewirausahaan tidak dalam arti sempit ya, tidak dalam arti sempit hanya berjualan atau melakukan aktivitas perniagaan secara real gitu ya pada sektor real, tapi termasuk di dalamnya itu
Bahkan bukan hanya termasuk di dalamnya, yang saya maksud yang fokusnya adalah mengkomersialisasi kecakapan yang dimiliki selama perkuliahan. Misalnya begini, kalau Bu Kalista ini prodinya akuntansi ya, prodinya akuntansi, maka kewirausahaan atau wirausahawan akuntansi itu misalnya menjadi konsultan akuntansi atau menjadi akuntan publik. Nah, itu termasuk bagaimana dia menjual keilmuannya, ya, menjual keilmuannya untuk apa dinikmati oleh masyarakat, begitu. Jadi bukan atau tidak harus dalam bentuk jual beli, dalam jual beli barang misalnya. Nah, karena ini banyak terjadi salah memaknai ya kewirausahaan itu adalah bagaimana mengajari mahasiswa berwirausaha dalam perspektif jual beli. Padahal semestinya tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud wirausahawan adalah menjadi seorang wirausaha, ya, menjadi seorang wirausaha pada bidang anak itu belajar. Kalau misalnya di sastra Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia, gitu. Apa bentuk wirausahanya? Bisa menjadi penulis, bisa menjadi apa? Pewara misalnya, bisa menjadi penyiar berita, jurnalis dan lain sebagainya. Jadi bagaimana ilmu atau kompetensi inti atau expertise yang dimiliki oleh anak-anak kita, ya, itu bisa dikomersialisasi untuk dijual dalam bentuk usaha. Nah itu kewirausahaan. Ya. Oleh karenanya perspektifnya lebih luas. Nah kemudian seiring dengan teman-teman yang lain, Kalista ya, pada saat mengajar kita harus kontraskan, harus kontekstual dengan kondisi real di masyarakat. Ya, jadi kalau misalnya yang disajikan seperti yang Bu Kalista tadi lebih banyak sifatnya tekstual, ya, tidak kontekstual, maka itu hanya akan sampai pada short term memory. Anak-anak hanya akan menghafal, hanya akan menghafal, dan itu pun hanya pada ingatan jangka pendek. Lalu tidak tahu bagaimana mengaplikasikan. Nah ini nanti mohon dihindari. Ya, jadi silakan disajikan dalam konteks yang real, ya, sehingga kepemimpinan dalam wirausaha itu bukan berarti yang bersangkutan harus punya pabrik, harus punya toko, begitu. Tapi bagaimana yang bersangkutan, anak-anak kita nanti, mahasiswa kita pada saat lulus, dia bisa melakukan wirausaha sesuai dengan kecakapan, expertise, ya, keahlian yang dia miliki dari proses kuliah di kampus kita. Gitu. Jadi bisa merekrut orang lain misalnya dengan melakukan usaha sesuai dengan apa yang dia miliki. Ya, begitu. Jadi intinya nanti pada saat pembelajaran, ya, tolong di konteksnya dipertegas sehingga apa yang disajikan itu kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat. Ingat, mahasiswa saat ini itu adalah mahasiswa yang tidak bisa lepas dari jaringan. Ya, tidak bisa lepas dari jaringan. Dia setiap saat memegang gadget, gawai, ya, bahkan di dalam kelas, yang kemudian akibatnya, ya, dia tidak bisa atau sulit untuk berkonsentrasi. Sulit untuk berkonsentrasi. Kalau kita hanya sajikan verbal, tekstual, nah itu selepas mereka keluar dari ruangan, itu mereka akan sudah, apa yang tadi disajikan Bu Kalista, itu akan sudah dilupakan. Ya, nanti mudah-mudahan pada saat real teaching nanti akan tampak bagaimana Bu Kalista mengarrange pembelajaran tentang kewirausahaan ini lebih kontekstual, lebih memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi dan melakukan pembelajaran sehingga nanti di akhir mereka studi, ya, profil yang ditetapkan oleh prodi
mereka menjadi akuntan, mereka menjadi wirausahawan akuntansi, mereka menjadi peneliti, itu bisa terbentuk melalui mata kuliah yang diampu oleh Bukalista. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Mungkin dituntaskan dulu ya, Bu Arum ya. Iya. Sudah. Dituntaskan dulu, nanti di Ada akhir satu sesi ini lagi masih saya ada belum. lagi. Oh, belum. Iya, Oh, maaf. tinggal Masih ada yang belum. Nanti Ih, boleh. Silakan, maaf. Eh, Maaf. ya. Silakan Bu Neti, peserta terakhir.